Good morning everyone, kita ketemu lagi di kelas bahasa Inggris dengan materi What time is it? Cara membaca jam atau waktu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, di slide kedua kita mengenal fungsi IM dan PM. Kapan kita menggunakan IM, kapan kita menggunakan PM. Baik, di situ sudah dituliskan kapan digunakan IM, itu adalah pada jam 12 malam. Jadi jam 12.00 malam sampai dengan jam 12.00 siang, kita menyebutnya dengan IM. Apa sih IM? IM adalah singkatan dari antemeridium. Sedangkan penggunaan PM kebalikannya nih, kita menggunakannya dari jam 12.00 siang sampai dengan jam 12.00 malam. Sedangkan kepanjangan dari PM itu apa? PM adalah post meridium. Bisa dipahami ya? Going to slide selanjutnya. Di sini sudah saya ketikkan cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita menggunakan o'clock. Kapan kita menggunakan o'clock? Ketika jarum panjang menunjukkan angka 12. Atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata tepat. Contohnya 12.00 seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka cara kita membacanya adalah 12 o'clock. Sedangkan penggunaan quarter past itu jika jarum panjang berada di angka 3, maka dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan menit ke-15. Kalau jarum panjangnya di angka 3, maka dibaca dengan quarter past. Cara membacanya kebalikan dari penjelasan sebelumnya, yaitu quarter past dulu baru diikuti angka pada jam. Misalnya pukul 3.15, maka dibaca quarter past 3. Nah, angkanya dulu, quarter pastnya dulu baru angkanya. Sedangkan menggunakan a quarter to, jika jarum panjang berada di angka 9, kita menyebutnya dengan titik 45 atau angkanya, maksud saya jarum pendeknya berada di angka selanjutnya. Itu kalau di titik atau menit ke-45, maka kan kita membacanya kurang 15 menit. Karena kurang 15 menit, jadi kita menggunakan quarter 10 atau a quarter to. Nah, misalnya nih 9.45, maka dibaca quarter to 10 atau a quarter to 10. Itu artinya pukul 10 kurang 15 menit. Sedangkan half past di sini, jika jarum panjang berada di angka 6, berarti menandakan menit ke 30 ya. Maka dibaca dengan half past dan tidak ada half to. Cara membacanya itu sama dengan dua penjelasan yang di atas. Misalnya nih, jarum panjangnya ada di angka 30. Kemudian yang pendek ada di angka 6. 30 tadi kita menggunakan menit ya. Menit 5 menit, 10 menit begitu. Jadi kita membacanya itu half past 6. Misalnya jarum pendeknya ada di angka 7, sedang yang panjang ada di angka 6. Maka kita menyebutnya half past 7. Begitu ya. Nah, ini ada cara lain yang jarang dipakai sih, tapi tetap saya berikan agar kalian mengetahui saja. 29 itu dibaca 29 minutes past 2 atau 29 minutes after 2. Kalau
di menit ke-20 itu dibaca 20 past 9, itu di menitnya, atau 20 after 9. Dalam kasus ini kata minutes itu dihilangkan karena angka 20 itu bukan angka 20 itu adalah kelipatan angka 5. Angka lain yang merupakan kelipatan 5 itu dari seperti kita menghitungnya ya, dari angka 12 ke angka 1 kita sebutnya 5 menit. Kemudian angka 1 ke angka 2 10 menit dan seterusnya. Kalau di menit ke-30 itu dibaca 30 past 5 atau 30 after 5. Nah, di kasus ini ya, di pembahasan ini 30 menit masuk ke dalam cara pas atau after dan tidak berlaku untuk to atau before. Ini yang jarang sekali dipakai. Kita cari gampangnya saja ya. Nah, ini kalau penggunaan to atau before, menit ke-50 itu dibaca 10 to 8 atau 10 before 8. Artinya pukul 8 kurang 10 menit. Itu kalau di angka 7.50. Sebagaimana 30, 20, dan 50. Kemudian ini di Inggris Amerika, ketika kita menggunakan bahasa American English, itu selain menggunakan kata before, orang Amerika itu juga menggunakan kata of atau till. Misalnya nih, jam 4.39, mereka itu membacanya 21 minutes of atau 21 minutes till 5. Itu. Di materi ini cara mudah membacanya itu menit ke-49 itu dibaca 49. Jadi 149 itu adalah 1.49. Sedangkan angka 17 itu dibaca 17. Kalau 07 dibaca 807. Nah, yang 07 di sini nolnya itu tidak disebutkan sebagai kata zero sebagaimana mestinya, melainkan menggunakan kata O. Jadi seperti menyebutkan huruf O biasa ya. O7 begitu. Kalau 807 berarti 8.07. Ini cara informal yang digunakan kalau kalian menyebutkan waktu kepada teman sebangkumu atau adikmu. Ini kalian bisa menggunakan cara ini, tapi agak ribet ya. Thanks for listening and watching my slide. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga tetap semangat, tetap jaga jarak, terapkan hidup sehat, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah bepergian, sebelum makan, tetap jaga kebersihan. See you next time.